Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Di video sebelumnya saya sudah membahas penciptaan di hari pertama, yaitu terang dunia yang ilahi. Di video ini, saya akan membahas penciptaan di hari kedua. Allah melanjutkan penciptaan di hari kedua dengan cara berfirman juga. Produk kedua yang dihasilkan adalah cakrawala. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Mungkin sebagian besar pembaca masa kini akan langsung merujuk kepada konsep langit atau atmosfer bumi ketika membaca tentang cakrawala. Langit itu ya ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Apakah Musa sebagai penulis kitab Kejadian atau penulis lain seperti Pemazmur sedang menjelaskan langit seperti yang kita pahami hari ini? Sungguhkah firman Tuhan sedang memaparkan langit atau atmosfer yang kita pahami dengan sains modern? Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah seperti itu? Mari kita bahas dengan semakin tajam, semakin dalam, dan semakin tertanam. Ada jurang yang lebar dan dalam antara pemahaman kita masa kini dengan pemahaman penulis serta penerima firman Tuhan perdana. Tentu saja ini termasuk pemahaman yang berbeda tentang konsep cakrawala. Jika dicermati secara teliti, maka akan muncul permasalahan dari pemikiran-pemikiran seperti berikut. Alkitab memaparkan bahwa seluruh dunia dipenuhi oleh air sebelum diciptakannya cakrawala. Air apakah itu? Ya, air Samudera Raya, seperti yang dipaparkan di ayat yang kedua. Jadi apa itu Samudera Raya dan di manakah itu sekarang? Cakrawala berfungsi memisahkan air di bawah dan air di atas. Jadi apa itu air di bawah dan air di atas? Di manakah itu sekarang? Kebanyakan pembaca modern mungkin akan menafsirkan air di atas sebagai uap air atau awan. Tetapi sungguhkah sesuai konteks Samudera Raya di ayat kedua dan kemunculan cakrawala di tengah Samudera Raya itu, ayat 6? Penulis Alkitab bermaksud menyatakan beberapa poin kepada kita. Yang pertama, penulis Alkitab bermaksud menyatakan cakrawala yang solid. Penulis Alkitab menggambarkan cakrawala seperti kubah solid, mangkuk terbalik yang menutupi permukaan bumi yang bulat, atau seperti tenda yang direntangkan untuk menutupi sesuatu. Pemahaman tentang cakrawala yang berwujud kubah solid dapat diketahui dari arti katanya. Beberapa terjemahan seperti NRSV memakai kata dome atau NIV memakai kata fall, yang berarti kubah, untuk menerjemahkan cakrawala di Kejadian 1 ayat 6. Penerjemahan itu dapat dipahami jika kita memahami arti kata dalam bahasa aslinya di dalam Torah. Pada teks Ibrani memakai kata rakia yang berarti kubah langit solid penahan air di atas. Pada teks Septuaginta 250 sebelum Masehi memakai kata stereoma
yang berarti kubah langit solid atau lengkung langit. Kata stereoma berhubungan dengan kata sifatnya, yaitu stereos, yang berarti kokoh, keras, solid. Ide tentang cakrawala yang berbentuk kubah solid juga dipahami oleh Rabi Yahudi seperti Eliezer ben Hyrcanus yang hidup pada periode abad pertama sampai kedua Masehi. Ia menjelaskan bahwa cakrawala berbentuk kubah yang berfungsi seperti tenda yang memberikan naungan bagi kehidupan di bawahnya. Ide tentang cakrawala yang solid juga dipahami oleh para rabi Yahudi lain, seperti Pinkas, Jacob ben Afin, Samuel ben Nahman, dan Yehuda ben Simon. Berdasarkan pendapat mereka, cakrawala merupakan lapisan tipis solid dari air yang mengeras. Selain para rabi Yahudi, sejarawan Yahudi yang berkarya di abad pertama seperti Josephus juga memaparkan ide cakrawala solid berbahan kristal di dalam karyanya yang berjudul The Antiquities of the Jews. Poin kedua, pada kubah langit terdapat tingkap-tingkap atau jendela yang berperan sebagai lokasi keluarnya air hujan, salju, atau angin dari perbendaharaannya. Suatu contoh dari kisah air bah di Kejadian pasal 7 menunjukkan bahwa cakrawala memiliki tingkap-tingkap atau jendela. Kejadian 7 ayat 11. Pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kejadian pasal 8 ayat 2. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Tingkap-tingkap langit juga dapat ditemukan misalnya di 2 Tawarik pasal 6 ayat 26, atau Mazmur 78 ayat 23, atau Maleaki pasal 3 ayat 10. Poin ketiga, pada kubah solid itu terdapat ruang-ruang perbendaharaan Allah. Ruang itu berfungsi menyimpan berbagai hal seperti air hujan, salju dan hujan batu, angin. Poin keempat, pada kubah cakrawala yang solid itu terdapat pilar dan fondasi. Konsep tersebut menimbulkan konsekuensi logis dalam pemahaman adanya ujung langit. Hal itu bisa terlihat di Ulangan 4 ayat 32, Yesaya 13 ayat 5, Mazmur 19 ayat 6, Matius 24 ayat 31. Pemahaman itu merupakan fenomena yang masuk akal tentang cakrawala yang tidak bergerak. Kondisi itu dapat terjadi jika cakrawala itu berada di atas sesuatu yang solid dan tidak tergerakkan seperti pilar dan fondasi. Poin kelima, penulis Alkitab bermaksud menyatakan adanya lautan di atas langit. Istilah air di atas tidak dapat dipahami sebagai uap air, karena tidak memakai kata et atau nasi atau anan yang berarti kabut atau uap atau awan. Jika mau menafsirkan air di atas sebagai uap air atau awan, maka terdapat juga kelemahan lain, yaitu posisi lokasi. Alkitab dengan jelas memaparkan air tersebut berada di atas permukaan luar cakrawala, sedangkan awan atau uap air berada di ruang udara yang di sebelah sisi permukaan dalam cakrawala. Pemahaman yang lebih baik untuk lokasi itu, maka penjelasan di bawah ini akan sangat membantu. Penulis Alkitab menyatakan adanya langit di bawah dan langit di atas. Langit bawah artinya langit yang terletak di bawah cakrawala. Langit atas adalah langit yang terletak di atas cakrawala dan di atas permukaan air di langit. Jadi ada 3 tingkatan langit secara umum, yaitu langit tingkat pertama merupakan ruang udara terbuka yang berada di sisi bawah cakrawala. Langit tingkat kedua merupakan langit yang merujuk kepada cakrawala. Dan langit tingkat ketiga merupakan langit di atas cakrawala dan samudera atas, tempat Allah bersemayam. Inilah fakta konsep tentang cakrawala atau langit yang diciptakan Allah di hari kedua.
Apakah ini merupakan suatu fakta yang luar biasa bagi kamu pecinta firman Tuhan? Apakah fakta itu sesuai dengan realitas struktur langit di dunia ini? Jawabannya sudah pasti tidak. Fakta itu tidak sesuai dengan realitas dunia ini. Tidak heran jika ada umat Allah yang menolak fakta konsep langit yang dinyatakan dalam Alkitab. Tidak. Alkitab pasti tidak menyatakan konsep seperti itu. Konsep itu pasti salah. Yang lain yang membaca Alkitab dengan teliti pasti akan mengakui bahwa Alkitab menyatakan konsep seperti itu. Tetapi mereka mulai berpikir bagaimana mensinkronisasi fakta konsep itu dengan realitas dunia ini. Mulai ada yang berpikir dan mengusulkan bahwa penyataan Alkitab itu tidak boleh dipahami secara literal, karena mungkin itu berupa kiasan atau bentuk puitis. Pertanyaannya, apakah bagian kisah penciptaan ditulis dalam bentuk puisi atau kiasan? Bukan. Jadi mengapa kita harus memaksakan pemahaman itu sebagai suatu bentuk kiasan atau puitis? Apakah para rabi Yahudi dan sejarawan Yahudi memahami itu sebagai suatu bentuk puitis atau kiasan? Tidak. Jadi mengapa kita harus memaksakan pemahaman itu sebagai suatu bentuk kiasan atau puitis? Mari kita belajar memahami bentuk puitis atau kiasan dari teks Alkitab. Kita ambil contoh dari kitab Mazmur, nomor 18 ayat 34. Pemazmur mengiaskan kakinya seperti kaki rusa yang berdiri di atas bukit. Itu sungguh bahasa kiasan, tetapi bukan berarti menyebabkan pemahaman tentang struktur kaki manusia dan kaki rusa menjadi tidak literal. Kita harus memahami kaki pemazmur secara literal ada dua. Tiap kaki normalnya memiliki 5 jari kaki dan sangat mungkin pada saat itu sedang memakai kasut. Begitu juga dengan struktur kaki rusa. Semuanya itu merupakan suatu struktur yang dapat ditemukan dalam realitas. Kita tidak bisa beralasan bahwa teks itu adalah bentuk puitis atau kiasan, sehingga semua struktur tersebut menjadi suatu yang tidak literal atau realistis. Fakta konsep struktur langit di kitab Kejadian dapat kita pahami melalui pendekatan konteks pengaruh mitologi penciptaan Mesir kuno. Mari kita lihat struktur dunia ciptaan dari mitologi penciptaan Heliopolis. Dewi Nut merupakan langit yang tampak melengkung dan menutupi bumi. Kita bisa katakan itu lengkung langit. Jika dibayangkan dalam bentuk 3 dimensi, maka bentuknya seharusnya berupa kubah pelindung bumi. Di atas Nut terdapat lautan yang menjadi media bagi Dewa Ra untuk berlayar. Apakah kemiripan-kemiripan struktur itu merupakan suatu hal yang kebetulan muncul? Jadi dapat kita simpulkan bahwa fakta konsep langit yang dinyatakan dalam Alkitab perlu dipahami secara literal. Masalah ketidaksesuaian fakta itu dengan realitas dunia ini merupakan PR bagi setiap kita, pecinta firman Tuhan. Semoga PR itu bisa dijawab, sehingga perspektif Alkitabiah kita dapat semakin diperluas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.